Kita akan dasari lagi hidup kita dan program kita diberkati dengan pembacaan firman Tuhan. Silakan Ciing dari Gorontalo. Haleluya, selamat pagi. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan membaca firman dalam Yeremia 46 ayat 27 sampai 28. Yeremia 46 ayat 27 sampai 28. Ya. Bunyi firman Tuhan, maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai beraikan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Terima kasih. Terima kasih Ciing, luar biasa firman Tuhan lagi. Kita boleh dengar yang telah dibacakan dari Gorontalo untuk kita semua. Maka engkau jangan takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Ya, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan tidak berkesudahan. Sampai hari ini kita ada di hari yang baru adalah hasil penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Seperti Pak Didik bilang, bangun pagi langsung bersyukur aja ya. Maka kita akan mengalami pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Baik, kita akan hormati hadirat Tuhan dan kita akan nyanyi pujian hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari berdoa. Ketiga yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah juga yang kami kenal bahkan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujian dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Aba Bapa dalam Yesus, oleh anugerah, oleh kemurahan Tuhan yang lebih dari kehidupan kami, kembali kami ada di hari yang baru, hari yang telah dijadikan Tuhan, yaitu hari ini. Kami bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, ayo kita ke rumah Tuhan. Kami boleh ada di rumah Tuhan lewat program kita diberkati, karena kerinduan kami mau memohon, meminta petunjuk-petunjuk Tuhan, supaya apa yang Tuhan tunjukkan itulah yang harus kami lalui. Sekalipun berat kami alami, tantangan, rintangan, salib yang harus dipikul, tetapi kami percaya, haleluya, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak sebanding penderitaan kami dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kuduskan tempat di mana kami berada, kuduskan program ini, kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami layak diperkenan Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu, hamba-hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan-Mu, mulai dari yang memimpin pujian, yang bersaksi, yang menaikkan doa syafaat, bahkan yang menyampaikan firman Allah. Dengan urapan yang baru kami mohon nyatakan terus dalam kehidupan mereka, agar bukan mereka lagi yang tampil dan beracara,
tetapi biar Yesus Kristus yang nampak dan beracara, supaya setiap yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, bahkan yang berdosa diampuni, serta yang susah boleh mendapatkan penghiburan yang daripadamu. Penghiburan yang sejati adalah setiap perkataan-perkataan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, semua bentuk roh yang bukan dari Bapa, yang menyerang dari jarak jauh, jarak menengah, jarak dekat sekalipun, dengan otoritas Bapa kami sehati, dalam nama Yesus kami patahkan kuasa itu, sehingga hanya roh Allah, Roh Kudus dengan bebas beracara setiap kami yang hadir dalam program ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu Bapak. Kami persembahkan hati kami, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami, akal budi kami, hanya untuk kemuliaan bagi namamu. Ditabiskan pertemuan kami ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan bersama, amin. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum saya serahkan, saya mau sapa selamat bergabung untuk teman-teman yang baru bersama-sama dengan kita di program Kita Diberkati. Ada Pendeta Ali Soci, ya, Tela, dan juga Ibu Cik Tan Pongbing dari Surabaya. Puji Tuhan ya. Biar kita dalam kebersamaan untuk menyenangkan Tuhan. Baik, lanjut. Silakan. Ibu Femi. Minta tolong Heni. Karena hostnya Sudah, bukan Ibu. saya. Ya. Sudah, Ibu. Oh, sudah ya. Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, damai di hati bagi kita semua dimanapun kita berada. Kita bersyukur lagi, kita boleh datang kepada Tuhan. Happy weekend buat kita semua, serta happy Sabat ya buat teman-teman kita yang sedang merayakan Sabat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati keberadaan kita, beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena selalu yang terbaik kita terima dari Tuhan. Mari kita mau datang. Kita mau angkat pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karya-Mu Bapa, kekuatanku, haleluya, hanya dalam hadirat-Mu, amin, amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama sekali lagi katakan, ku menyembah, amin, amin, dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin
amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini, amin. Kemenangan terjadi di sini, ku yakin, amin. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan pemulihan. Pemulihan terjadi di sini, kemenangan, kemenangan, haleluya, terjadi di sini, haleluya, haleluya. Mari bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kaulah sumber kekuatan, tempat perlindungan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Kami menyembah-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Hosana bagimu, kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami, Kau yang dimuliakan. Haleluya, glory bagimu, terpujilah namamu. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Katakan kau Yesus, kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, amin. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian, amin, amin, bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hanyalah Engkau Allah yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Kami bersyukur, berterima kasih. Sampai hari ini kami mau katakan Engkau Tuhan yang terlalu baik di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami sudah menikmati kebaikan-Mu. Kami mau terus puji dan tinggikan, agungkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya katakan bersama. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Minta maaf dulu, boleh tolong saya jangan jadi co-hostnya ya. Tadi saya diserahkan jadi co-host, karena nanti repot, saya mesti bolak-balik pencet-pencet di ini ya, untuk orang yang masuk bergabung ya. Sebentar, saya mau tanya, sudah berjalan bagus nggak tuh apa?
YouTube. Kak Martin masih proses, Pak. Kak Martin masih Oh, masih proses. proses. Oke, oke. Oh iya. Ya, jadi minta maaf, co-hostnya serahkan yang lain aja ya, karena saya bingung nanti saya harus pencet-pencet ke layar. Haleluya, puji Tuhan. Ya, mari kita mau tinggikan, agungkan Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan bersyukur bahwa anugerahnya kita boleh ada sepanjang minggu yang berjalan ini. Kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Mari datang pada Tuhan, naikkan syukur, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Saat ini ku datang lagi, amin, padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, ku puji namamu. Yesus, ku sembah kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari amin telah ku lalui. Ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, tuntunlah jalanku. Yesus, kaulah segalanya, haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya, haleluya, amin. Glory bagimu, haleluya, haleluya. Sorak hosana, terpujilah namamu. Gerakanlah yang serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah, bernyanyilah, amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, haleluya, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, amin, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Allah dahsyat di tempat kudusnya, di tengah-tengah kita pada pagi menjelang siang ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi, dibuka mute-nya, dibuka videonya. Silakan kalau ada yang mau bersaksi. Ada yang mau bersaksi Bapak Ibu? Dibuka mute-nya, dibuka kameranya ya. Haleluya, puji Tuhan Ibu Femi. Ya, puji Shalom. Tuhan. Shalom Pak Shalom. Didi. Silakan Pak Didi. Haleluya. Shalom semuanya, shalom. Luar Shalom. biasa. Saya lihat hari ini muka-muka pada luar biasa, pada sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur ketika bangun tidur,
kita melihat ciptaan Tuhan luar biasa. Oleh Amin. sebab kita bersyukur, bersukacita. Saya cerita sedikit, saya bersaksi. Ketika saya bangun tidur beberapa hari ini, ketika saya mengucap syukur, melihat ke atas, begitu pagi hari, matahari belum keluar, sudah ada terang, saya bilang, Tuhan luar biasa, terima kasih Tuhan atas anugerah. Amin. Saya seperti melayang. Dan saya dapat lagu ini, untuk saya mau katakan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Ini ciptaan Tuhan luar biasa. Bila kulihat tuntang bemerlapan, dan buru-guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Sungguh besar ciptaannya. Oleh sebab itu ketika kita bangun tidur, jangan ingat yang lain, ingat Tuhan. Sungguh baik, Amin. teramat baik dalam hidup Amin. kita. Amin. Saudara-saudaraku, Haleluya. luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Haleluya, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, sungguh besar Tuhan kita, dahsyat, hidup luar biasa. Haleluya ya. Terima kasih Pak Didi. Tuhan Yesus memberkati sehat selalu. Memang kita harus, di saat kita membuka mata pagi hari, kita ambil alih keberadaan kita, bersyukur bahwa Tuhan baik ya. Karena siapa yang memperkatakan hal-hal yang baik, firman Tuhan berkata, dia akan diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pak Didi. Tuhan Yesus memberkati. Dan di sini saya menyapa dulu, saya melihat ada wajah-wajah baru ya. Ada Ibu Esther siapa nih? Ibu Esther Lee dan Ibu Tanpo Bing ya. Boleh dibuka mute-nya Ibu biar Sudah. salam kenal dulu ya, karena Ya, ya, silakan ya salam memperkenalkan salam diri. kenal Ya. semuanya. Salam Ya, kenal. salam kenal. Nama saya juga masuk Esther I, bukan Esther Lee. Tuhan, terima kasih. Oh, I. Esther. Oh, Esther I. Oh, mohon maaf. Iya, oke. Iya, teman akrab saya itu Bu. Ya, puji Saya Tuhan. undang. Ya, siapa ya Bu ya? Welcome. Oh ya. Oh, Ibu, minta maaf. Iya, Ibu minta maaf ya. Perkenalkan namanya, Bu. Namanya siapa, Bu? Nama panggilannya apa? Ibu Tanpo Bing ini Tanpo panggilannya Bing, apa? panggilannya Bing. Oh, nah panggilannya Bing. Ibu Bing ya, oke. Ya, Ya. saya di Surabaya. Iya, tinggalnya di mana Ibu? Surabaya. Di Satelit. Surabaya. Oh, sama Ibu Esther juga di Surabaya ya. Oke, Ya, puji Tuhan. sama dia Terima sepanjang. kasih. Oh iya, oke. Ya.
Iya. Ya. Lagi, Selamat maaf, lagi bergabung tangan ya. saya sakit. Iya, Ya, nggak apa-apa. Oke. nanti kita doakan Iya. sebentar. Ya, Iya, terima semuanya kasih ya Ibu diberkati. Bing dan Iya, Ibu Esther sudah bergabung bersama ya. ya, Program thank you. kita diberkati, Roh Kudus yang membawa, yang senantiasa akan menolong dan memberkati Ini ada Ibu pendeta Ali Bing dan Soci. Tiap anu ya, tiap hari Sabtu pagi Tiap atau Iya, malam. hari, setiap hari setiap Ibu. hari, Ibu, Oh, tiap hari. setiap Malam hari. Iya. ada. Pagi aja. Oh, pagi aja. Soalnya saya kan Ini kerja, pendeta jadi Ali terkadang Soci. Oh masuk, iya, terkadang libur. iya, oke. Jadi Iya. bisa ikut tuh. Jadi Ibu, program kita diberkati setiap hari jam 9 pagi waktu Surabaya. Apabila Waktu Ibu ada Indonesia waktu, Barat, bukan waktu Surabaya. silakan bergabung ya. Waktu Ya, Indonesia Barat. saya libur, saya masuk, Bu. Ya, ya. Iya, puji Tuhan. Ya, Kapan thank ada you. waktu, Dan berkati siap bergabung, semuanya. nanti kita kirim. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya. Ibu Bing dan Ibu Esther, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, diberkati keluarga dan apa yang dikerjakan, lebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada pendeta Haleluya. Ali Soci. Telaung bawah. Iya, boleh tolong dibuka mute-nya dan kameranya biar kita bisa berkenalan. Oh, mungkin ini kali ya. Nggak tahu buka itunya, apa, wifi data itu yang pas bergabung. Jadi mungkin Oh nggak iya, bisa dia ya. belum buka suaranya, dia belum buka suaranya. Jadi nggak ada suara, Nggak dengar nggak. Dia juga nggak bisa dengar suara kita. Oke, jadi ya Sudah di baiklah. teks tapi mungkin Bapak nggak baca. Saya sudah teks nggak buka itu. Oh iya, iya nggak Iya, apa-apa. iya. Oke, next deh. Ya, Tuhan berkati hambanya Bapak Pendeta Ali Sohi. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kalau masih ada yang mau bersaksi silakan sebelum kita masuk dalam shalom. kebenaran firman Tuhan. Shalom, Shalom. selamat pagi. Selamat Ya, pagi ya. shalom. Ya, Shalom silakan. semuanya. Puji Tuhan. Saya perkenalkan diri, saya Pastor Anneke Felicia Inkiriwang. Baru bergabung 4 tahun, semua mau 5 tahun ya. Kalau tidak dikenal, Salam tidak kenal disayang. Ibu. Iya, Salam kenal ya, salam kenal. ya salam 5 kenal tahun. ya. Kami saya perkenalkan nama saya. Tadi sudah bilang ya, saya baru di sini 4 tahun lebih, hampir 5 tahun ya. Oke, Ibu dari mana? ada di hatimu sayang. Selamat datang Ibu Pendeta. Iya, oke. Minta tolong Bapak Ibu yang lain, tolong di-mute-kan dulu suara. Oke, ya hari ini setiap hari pasti memuji Tuhan. Setiap hari ada kesaksian kita masih bernafas, itu semuanya berkat Tuhan. Ya, kalau teman-teman lagi waktu telepon lagi sakit, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kita menjadi pendoa untuk mereka yang sakit. Ya, puji Tuhan, dalam keadaan sehat, karena semua kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan tentu juga harus menjaga pola makan. Ada kepencet, ada semua mau di-mute-kan. Oke. Oke semuanya, saya persembahkan satu pujian, karena memang setiap hari harus ada pujian dong kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tadi Pastor Didik sudah bernyanyi dengan seluruh tenaga, dengan kekuatannya, ya luar biasa ya, puji Tuhan. Saya mau nyanyi dulu, oke semuanya. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan,
ajaib Tuhan kita Yesus Kristus ya. Tuhan Yesus Kristus yang diurapi sungguh ajaib dalam kehidupan saya pribadi. Sampai hari ini saya masih ada, ya puji Tuhan. Karena semua berkat Tuhan. Karena Tuhan memberikan umur yang panjang tentu. Wah, aduh, jangan telepon ya. Haleluya, saya lagi memuji Tuhan, lagi masuk lagi. Oke, semuanya. Itu aja lagu aku untuk semua dan untuk Tuhan Yesus. Ya memang saya mesti menyanyi bahasa lagu Dancing My Soul. Karena ini anak-anak di Singapura dan pintar-pintar bahasa Inggris, jadi orang mereka tuh mesti menyanyi itu bahasa Inggris, no? Haleluya toh. Haleluya. Oke, segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus kembalikan kepada pemimpin pujian. Kembalikan Amin. kepada Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu kita. Iya, sudah kedengaran suara saya? Jelas. Oke. Ya, terima kasih untuk Ibu kekasih kita, Ibu Pastor Anneke Inkiriwang. Jadi yang baru bergabung, ya ini adalah Ibu kekasih kita, Ibu Anneke Pendeta Anneke Felicia Inkiriwang ya. Jadi jangan sampai lupa, oke? Ya, Tuhan berkati, sehat selalu ya. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pastikan suara Anda. Oh, Stella, ya silakan Stella. Ya, minta tolong yang lainnya juga dipastikan ya suaranya di unmute sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, silakan Stella. Terima kasih buat kesempatannya. Saya hanya ingin berbagi kesaksian kepada teman-teman semua, saudara-saudara yang ada di kita diberkati. Ini masih tentang yang anak-anak yang di sini. Pada hari Kamis, mereka kan mau berangkat ke Malaysia, mau pertandingan. Ya. Tapi 2 hari sebelum itu, anak-anak memang mungkin karena mamanya terlalu push paksa untuk latihan piano. Jadi yang anak yang paling bungsu itu dia kayak merontak ke mamanya, kayak bilang, saya sudah capek apa begini, terus selalu mau disuruh latihan. Terus hari itu mereka mamanya yang anak paling bungsu sama mamanya berantem sampai mamanya menangis. Kok anaknya enggak mau dengar ke dia, terus sering ucapkan kata-kata kotor kayak begitu ke mamanya. Terus mamanya kan paling enggak gimana ya bilang, seperti enggak suka ya, karena yang anak yang kedua itu sering baca Alkitab. Tapi tiba-tiba hari itu pas itu anak yang paling bungsu dia nakal, mamanya ngomong kayak gini ke anak yang paling bungsu. Panggil anak yang kedua itu Kifar, give me the blue book. Maksud name itu blue book, itu Bible. Maksud dia kasih ini Bible ini ke anak yang paling bungsu, supaya dia bisa berubah seperti kamu. Dia ngomong kayak gitu, terus saya langsung cepat-cepat saya ke kamar, terus saya bilang, oke, mem, nanti saya yang ambil bukunya, nanti saya yang ajarin dia. Terus saya ambil Alkitab, saya bawa ke yang anak bungsu ini, sama saya bawa satu buku renungan yang memang saya sudah siapkan. Sebenarnya saya mau kasih ke anak yang paling bungsu ini, tapi saya takut nanti mem nggak suka, soalnya terlalu banyak buku-buku rohani yang saya bawa, tapi saya kasih satu persatu seperti itu. Terus pas mem ngomong kayak gitu, padahal awalnya dia ngomong, karena kan dia minta maaf ya, mereka Buddha hampir setiap bulan ke Thailand minta doa. Terus awalnya dia ngomong kayak gini,
kamu lihat itu White Dragon itu yang mereka punya kepercayaan itu bilang ke kamu, kamu ini harus berubah begini-begini. Terus saya beranikan diri, saya bilang, itu kan manusia yang bilang. Jadi kamu nggak boleh percaya itu, bukan nggak boleh, tapi saya bilang baca Alkitab aja. Aku bilang ke anak yang kecil, terus dia buka, dia pegang itu Alkitab, terus dia ngomong kayak gini ke saya sama mamanya, I don't want to be Christian. Dia bilang, saya bukan Kristen, saya bukan Kristen. Jadi saya nggak mau baca ini bukan kepercayaan saya yang anak kecil itu. Terus saya bilang ke dia, kamu baca buku ini bukan kakak mau ajak kamu masuk Kristen, saya bilang. Baca buku ini buat kamu merubah sikap kamu yang nggak sopan ke orang tua seperti itu. Jadi Mem tiba-tiba oke, baca. Nanti saya panggil dia, itu anak yang kecil, saya bilang oke, setiap hari kamu baca ini buku renungan yang bahasa Inggris yang saya ambil, satu helai nanti kamu bilang apa yang kamu dapatkan di dalam apa itu. Tapi dia memang anak ini agak keras, cuma dia dengar ke saya. Kalau saya ngomong pasti dia dengar. Terus dia baca, pada saat dia baca, saya tanya ke dia, apa yang kamu dapat di dalam itu renungan? Ya tiba-tiba dia ngomong begini, kakak, I find something di dalam renungan ini mengatakan ke saya harus sabar. Tiba-tiba di depan Mem, dia ngomong kayak gitu. Dia ngomong sama saya, bilang harus sabar. Nanti berapa menit kemudian, nanti saya bilang, itu kan kakak bilang kan, kakak kasih buku ini buat kamu bukan karena kamu mau masuk Kristen, tapi kakak pengen kamu juga berubah seperti kakak kamu yang kedua itu bisa berubah sikap jadi anak yang lebih baik. Saya ngomong ke dia di depan mama saya bilang, mama kamu itu tegur kamu bukan karena tidak sayang kamu, tapi karena mama kamu sayang. Justru karena mama kamu sayang ke kamu, jadi kamu harus ditegur. Kalau tidak ditegur berarti mama kamu tidak sayang, mau spoil kamu, rusak kamu. Terus dia bilang, dia ngomong oke. Nanti habis dia baca itu, berapa menit kemudian saya sangat terharu, anak ini datang ke mamanya terus minta maaf. Dia bilang, Mami, I'm sorry, saya minta maaf, saya sudah kasar ke kamu tadi. Terus mamanya juga menangis, surprise, kok anak ini bisa seperti ini. Terus saya tanya lagi ke dia, apa yang kamu dapat di Alkitab? Terus dia bilang begini, saya dapat kakak yang di page kedua, yang kedua ngomong kalau saya kalau saya percaya Tuhan, saya akan diselamatkan. Dia ngomong seperti itu ke saya puasa di depan Mem, terus Mem diam-diam saja. Mem. Terus saya bilang, oke, jadi setiap hari kamu harus baca ini. Kakak bukan mau minta kamu masuk seperti kakak Kristen, tapi kakak mau kamu berubah. Jadi seperti kakak kamu yang satu, jadi anak yang lebih baik, dengar-dengaran ke orang tua. Terus pada saat mereka mau berangkat ke Malaysia, hari Kamis malam, anak ini dia yang biasa yang saya sudah ajarkan itu, dia memang selalu mau berangkat hari itu yang ke Thailand juga dia bawa Alkitab. Ini juga mau ke Malaysia dia bawa juga itu Alkitab. Dia bawa satu Alkitab sama buku renungan, di depan Mem nggak larang. Terus yang surprise saya yang anak kedua, yang anak yang paling akhir ini yang agak keras kepala ini, dia juga bawa Alkitab. Terus saya bilang ke Mem bilang, oke, ambil buku yang ingin kalian bawa untuk baca di pesawat. Yang saya sangat bangga yang ini anak yang paling akhir, yang biasanya sangat enggak suka dengar, enggak suka baca buku, tiba-tiba dia bilang, kakak,
ambilkan buku yang kamu sering suruh saya baca itu, yang itu buku renungan sama Alkitab. Saya juga mau bawa itu, saya mau baca. Terus saya bilang, oh, puji Tuhan, sudah, maksudnya masalah ini anak berdua ini yang kembar yang dua ini, dua-duanya sudah mau baca Alkitab seperti itu. Jadi saya sangat bangga, saya berharap, saya berdoa supaya satu keluarga ini diselamatkan Tuhan. Oke, terima kasih. Itulah kesaksian saya. Terima kasih. Amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kesaksian yang luar biasa ya. Bahwa dari buahnya lah kita dikenal ya. Jadi Stella terus semangat, terus jadi berkat buat keluarga yang ada. Dan saya percaya setiap kebenaran firman yang dibaca oleh anak-anak itu tidak pernah kembali dengan sia-sia ya. Firman itu yang akan menolong dan mengubah kehidupan mereka ya. Ya, Tuhan memberkati Stella, sehat-sehat selalu, diberkati juga keluarga yang ada beserta dengan Stella di Singapura, dan untuk anak-anak yang sedang mengikuti lomba ya biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya. Saya percaya lewat kesaksian yang kita dengarkan, kita sangat-sangat diberkati. Mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau anak-anak itu aja selalu rindu bukan membaca firman, terlebih kita ya, yang adalah firman itu yang adalah kekuatan. Firman itu adalah penolong, firman adalah Yesus Kristus Tuhan. Jawaban dalam setiap masalah, persoalan, pergumulan. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita mau siapkan hati keberanian kita pada siang hari ini. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih semuanya. Pak Dokter, ya. Boleh kasih kesaksian? Oh. Satu. Ya, silakan Pak Dokter. Terima kasih Ibu Femi, Pastor Vicky. Shalom, grup kita diberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya pada kesempatan ini ingin kasih kesaksian sekalian untuk minta dukungan doa buat kemarin pasien saya, namanya Raihan Alfiandi. Dia datang dengan kecemasan. Memang saya sudah lihat dari bola matanya yang tidak fokus ya, tidak fokus. Dia bilang, Pak Dokter, saya cemas. Singkat cerita dia mau bunuh diri karena dia mau di DO dari UI, fakultas ini dia IT. Nah, jadi dia mau di DO sama ini karena dia tidak naik-naik indeks prestasinya. Lalu saya bilang, oh Tuhan, kamu masih muda sekali, umur 19 tahun, mengalami kecemasan dan mau bunuh diri. Hanya gara-gara dia takut sama keluarganya. Apalagi kakaknya galak. Kakaknya yang nomor 2 yang membiayai perkuliahannya di UI. Akhirnya saya bicara panjang lebar. Puji Tuhan, saat itu juga pasien-pasien tidak komplain ya. Akhirnya saya tantang dia untuk terima Yesus. Ya. Puji Tuhan, tanpa paksaan sedikit pun dia mau terima Tuhan Yesus secara pribadi. Dan saya doakan, saya minta supaya Raihan Alfiandi, kalau ada masalah apapun itu, apa dari kakaknya, penekanan, intimidasi, hubungi saya dan saya akan jemput dia. Ya, kita akan jadikan dia saya akan jadikan keluarga saya untuk tinggal di tempat saya, bagaimanapun caranya, karena dia sudah terima Tuhan Yesus secara pribadi, secara tidak langsung. Dia adalah saudara kita pribadi dalam iman percaya. Saudara iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mohon didoakan Raihan Alfiandi, umurnya 19 tahun, dia mahasiswa UI,
Saya yakin dan percaya UI, Universitas Indonesia tidak semudah sebegitu saja untuk mendeo orang, mendrop outkan mahasiswa. Saya yakin, saya bilang, kamu udah kamu adalah anaknya Tuhan Yesus Kristus, muridnya Tuhan, kamu nggak usah khawatir. Dan saya bilang sama dia, kalau malam jam kamu sholat tahajud itu, kamu teriak, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya mau ingin ketemu. Itu saja yang saya bilang, sampaikan sama dia. Jadi ya mudah-mudahan dia dijumpai oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan menolong dia keluar dari masalah ini, ya, dengan keluarganya, dengan pihak Universitas Indonesia, ya. Dan saya juga sudah mengatakan hari Minggu gereja dan juga rajin baca Alkitab. Walaupun saya belum kasih Alkitab karena banyak pasien, jadi saya minta tolong Bapak Ibu dan Saudara sekalian supaya dalam waktu dekat ini saya bisa menghubungi dia, ya, karena saya juga lagi sibuk menghubungi mengurus teman saya yang cuci darah kemarin di Universitas di rumah sakit UKI, dan puji Tuhan dia sudah boleh pulang hari ini. Haleluya. Ya, dia sudah pulang. Ya, terima kasih buat doa-doa yang dinaikkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Amin. Teman saya Mas Hari Nugroho bisa dinyatakan pulang dari rumah sakit dan kemarin sudah cuci darah. Tadinya rencananya hari ini jadwal cuci darah, namun karena ternyata hasil pemeriksaan, hasil laboratorium ginjalnya sudah baik, tidak perlu cuci darah lagi, maka boleh pulang. Ya, Amin. puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan sekalian. Haleluya. Terima kasih buat doanya. Doakan juga buat Mas Hari Nugroho dan juga Raihan Alfiandi, mahasiswa semester 2 Universitas Indonesia. Tolong Bapak Ibu dan sekalian didoakan, dan saya dalam perjalanan menuju ke klinik di Blok M, semoga tidak ada masalah apapun. Kalau di klinik saya bisa bukan hanya memeriksa, tapi saya juga bisa menjala jiwa untuk Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu dan sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Haleluya. Shalom. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Dokter kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita akan dukung doa untuk Raihan Alfiandi, ya, yang umurnya masih sangat-sangat muda, ya, 19 tahun, biar kiranya keselamatan yang sudah diterima, biar sepenuhnya itu dia boleh datang mendekat kepada Tuhan, yang memang harus dituntun, ya, apalagi umur-umur segitu masih labil, ya. Kita berdoa supaya terus dikuatkan hatinya, sehingga dia sungguh-sungguh lewat apa yang dia alami, dia belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Untuk Pak Dokter, sehat-sehat selalu, ya, dan hati-hati di jalan, tiba dengan selamat, Tuhan memberkati, selalu dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Dokter Hartman Honde, ya. Haleluya. Untuk Ibu Bing, minta maaf, ya, karena kita sudah mau 1 jam untuk ruang kesaksian dan pujian. Kita akan masuk di dalam firman. Besok kita masih ada. Jadi besok nanti Ibu Bing boleh bersaksi, ya, mempersiapkan kesaksian. Ada lagi hari Minggu dan mempersiapkan kesaksian yang akan disaksikan. Kalau untuk karena ini waktunya, ya Bu, ya, karena ini sudah mau hampir 1 jam, kita akan masuk dalam kebenaran firman. Ya, terima kasih sekali lagi, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Pastor Roni Ponto, waktu dan tempat dipersilakan. Dibuka dulu mute-nya. Sebelum Dibuka Pak dulu. Roni berdoa, Pak Roni yang Bapak kirim ke Stella itu kalau di laptop aja kurang bisa dibaca, apalagi di HP. Jadi saya sudah bilang Nanti dari Stella Heni saja kirim Bapak, ke nanti grup dari Heni. aja. Ya tadi saya lihat juga yang barusan ditampilkan itu enggak bisa di HP, susah dibaca. Ya lebih baik mendengar aja. Oke, siap. Ya, oke. Ya, Siap, tapi Pastor. nanti yang sudah Pak Roni dikirim ke grup. Ya, mereka akan Ya, pelajari. sudah. Oke, Tuhan berkati. Lanjut, Pastor. Oke, siap. Ya, mari kita kita masuk lagi. Saya akan mulai dengan satu pujian ya, biar semua menghafal pujian ini karena saya menganggap ini masih dalam masa mengingat kembali pengorbanan Kristus di kayu salib ya. Mari kita angkat pujian ini. Ku sadari pengorbanan yang tersalib di bukit. Nggak usah ditampilkan. Percuma, nggak bisa baca. Menjadi bukti kasih-Mu untuk selamatkan dunia. Darah-Mu yang telah tercurah tebus segala dosaku. Layakkan hidupku yang hampa menjadi milik-Mu Tuhan. Yesus, pengorbanan-Mu wujud kasih cinta Bapa. Yesus, di palang salib Engkau ampuni salahku. Kini ku temui arti pengorbanan-Mu. Ku percaya dalam Yesus ada kehidupan kekal. Ku percaya dalam Yesus ada kehidupan kekal. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur bagi-Mu Bapa yang sangat baik bagi setiap kami yang ada di acara ibadah pada pagi menjelang siang ini Bapa. Kami percaya Tuhan kasih setia-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam hidup kami. Itu sebabnya pada ibadah ini Tuhan, mari Engkau memberikan kami roh hikmat dan pewahyuan, pengurapan yang melimpah-limpah, sehingga kami boleh semakin mengerti Tuhan rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, siapapun kami yang ada di sini. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menguatkan setiap kami dan memotivasi kami untuk kami tetap maju melangkah dengan satu iman yang pasti bahwa kami adalah umat-umat yang lebih dari pemenang di dalam Engkau. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ini bisa kelihatan ya. Oke. Kita akan berbicara, ada topik yang lagi viral pada saat ini ya.
Saya dari kemarin mencoba untuk memonitor ya topik yang ada ini, dan ya kita tahu ya, saya singkat KP ya, Kristen Progresif itu saya singkat dengan KP. Nah, saya menemukan ada beberapa dasar-dasar pemahaman yang dilontarkan oleh siapa namanya itu, Brian ya, bukan Brian yang ada di grup ini ya. Ada Brian yang lain yang aslinya rupa-rupanya dia dari kepercayaan Hindu, dan dia masuk nggak diketahui juga dia belajar sekolah Alkitab di mana ya, tidak ketahuan, belum ketahuan dari mana dia belajar Alkitab. Oke, jadi yang saya temukan ini ada kira-kira 10 poin. 10 poin itu dasar-dasar pemahamannya dari KP itu versus kebenaran Alkitab. Ya, yang pertama, dia katakan semua orang adalah anak Tuhan Yesus sekalipun dia belum percaya Yesus. Nah, fakta Alkitab berkata di Yohanes 1 ayat 12 bahwa Yohanes 1 ayat 12 berkata, saya baca dulu ya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, ayat 12, sorry. Tetapi semua orang yang menerimanya, nyanya huruf besar ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang disebut anak daripada Bapa itu adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus, bukan yang belum percaya Yesus ya. Jadi orang yang sudah percaya Yesus. Nah, jadi itulah fakta Alkitab. Tetapi dikatakan sama si KP ini bahwa siapapun orang itu, sekalipun dia belum percaya Yesus, tapi dia bisa disebut sebagai anak dari Tuhan Yesus ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, ada keselamatan di luar Yesus ya. Atau ada perkataan lain yang sering kita dengar, ada banyak jalan ke Roma ya. Ada keselamatan di luar Yesus. Padahal Alkitab berkata dalam Kisah 4 ayat 12 ya. Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-12 ya, dia berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, dianya huruf besar, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, jadi ini bertabrakan. Jadi dia menabrak kebenaran daripada Alkitab ya. Dia bilang bahwa ada keselamatan di luar Yesus, tapi kenyataan Alkitab berkata bahwa tidak ada. Hanya Yesuslah nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan ya. Oke, itu baru yang ketiga. Pemahaman mereka yang ketiga adalah manusia diselamatkan karena perbuatan baiknya ya. Perbuatan baik, bukan karena sola gratia. Sola gratia itu adalah diselamatkan karena kasih karunia dalam iman. Nah, dia bilang bahwa manusia diselamatkan karena perbuatan baiknya. Nah, itu dia menabrak Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9 kita sudah sering kali dengar ya ini. Efesus 2 ayat 8 ke 9 dia berkata bahwa sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian daripada Elohim. Oke. Baik ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, jadi ini sudah 3 poin. Nah, sekarang poin yang keempat. Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Dia bilang Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Nah, itu. Jadi ternyata fakta Alkitab berkata bahwa Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi ini fakta Alkitabnya. Nah, kemudian yang kelima, kebenaran itu berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan iman, atau iman itu sola fide ya. Jadi dia itu kebenaran, jadi dia bilang begini, nggak mungkin, Tuhan itu kan baik. Masa dia mau menyelamatkan orang, dia mau rela membawa orang yang baik seperti ini masuk ke dalam neraka. Iya toh? Masa Tuhan mau membiarkan orang yang sebaik ini, dia menunjuk seseorang ketika itu, masa Tuhan begitu jahat ya, padahal Tuhan itu baik, masa orang seperti yang baik seperti ini ya. Jadi itu saya bilang dia mendasarkan kebenaran itu kepada perasaannya ya. Jadi dia rasa perasaannya dia bahwa orang ini pasti selamat.
Masa cuma gara-gara nggak percaya Yesus terus dia tidak diselamatkan ya. Jadi sekali lagi kebenaran berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan iman. Nah, 5 ya, jadi fakta Alkitab bilang kebenaran yang sesungguhnya adalah berdasarkan Alkitab sebagai firman Tuhan. Oke. Sekarang yang ke-6, Alkitab tidak bisa dipakai sebagai rujukan keselamatan. Ya, tidak bisa dipakai sebagai rujukan keselamatan. Nah, fakta Alkitab berkata 2 Timotius 3 ayat 15, 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-15 berkata ya bahwa ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman ya kepada Kristus Yesus. Ini jelas. Jadi bahwa berarti Alkitab itu ya dia sebagai rujukan. Ya dia katakan ya tidak bisa dipakai sebagai rujukan keselamatan, tapi dari 2 Timotius 3 ayat 5 ini jelas bahwa Alkitab itu adalah rujukan keselamatan. Oke. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh dia bilang apa yang ada dalam Alkitab itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Ya, Anda bisa bayangkan. Nah, ternyata fakta Alkitab bilang Yohanes 17 ayatnya yang ke-17. Yohanes 17 ayatnya yang ke-17 ya berkata 17 dia katakan bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya berarti Alkitab itu adalah kebenaran atau firman Tuhan. Jadi tidak mungkin itu tidak benar gitu. Oke. Sekarang yang ke-8. Yang ke-8 dia bilang dia tidak percaya bahwa Tuhan itu akan menghukum itu kaum LGBT dan apa yang disebut gay itu. Ya, karena dia berdasarkan keperasaan. Dia bilang masa Tuhan itu kan baik, masa orang-orang LGBT dihukum. Nah dia nggak tahu dalam Roma 1 ayat 26 dan 27 saya baca ya. Roma pasal 1 Roma 1 ayat 26 dan 27. Oke, dia katakan ayat 26, karena itu Elohim menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ayat 27, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Nah, jadi ini ditabrak ini firman Tuhan ini. Jadi ini memang hukuman. Judul perikopnya itu adalah Injil hukuman terhadap hukuman Tuhan terhadap kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi karena mereka punya kesalahan, mereka dibawa, mereka dibiarkan menjadi LGBT, menjadi apa, dan itu adalah hukuman dari Tuhan. Nah, sekarang yang ke-9 ya. Dia bilang tidak percaya kalau manusia bisa masuk neraka. Nah, itu sama dengan yang tadi. Karena Tuhan itu baik. Jadi kembali kebenaran itu dia dasarkan kepada perasaannya. Ya, Wahyu 20 ayat 13 sampai 15. Wahyu 20 ayat 13 sampai 15. Ya, dia bilang Wahyu 20 ya, Wahyu 20 ayat 13 sampai 15. Lalu aku melihat satu 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi dia bilang, tidak mungkin Tuhan mau taruh orang dalam neraka karena Tuhan itu baik. Nah, tapi jelas kebenaran firman Tuhan sini dibilang bahwa neraka itu ada. Ya, nanti akan ada. Jadi iblis dilemparkan ke situ dan orang-orang yang tidak percaya Yesus juga sama-sama dilemparkan ke situ. Oke, yang ke-10, firman Tuhan dapat merubah pengertiannya sesuai dengan zaman. Nah, jadi pengertian progresif mereka itu bukan seperti pengertian kita. Kalau kita yang dimaksud dengan progresif ini adalah misalkan dulu kalau orang mencuri itu dipotong tangannya, ya. Orang itu melihat dengan nggak benar, matanya dicungkil. Nah, tetapi di zaman sekarang ya konteksnya sudah berbeda sehingga itu sudah tidak dipergunakan lagi di kalangan gereja pada saat ini. Nah,
pengertian kita progresif seperti itu. Tapi pengertian progresif mereka, nah ini diperhatikan baik-baik. Pengertiannya adalah, contoh, Kisah 4 ayat 12 tadi, dia katakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Nah, mereka punya pengertian progresif adalah ayat ini di zaman sekarang ini, di hari ini, ya, karena dia progresif, jadi setiap bulan bisa berubah pengertiannya. 4 ayat 12 ini, ya, sudah bisa lain pengertiannya. Ya, pengertiannya artinya kalau dulu pengertiannya cuma ada satu nama yang menyelamatkan, nah sekarang mungkin ya dia bilang nama Yesus itu tidak bisa dianggap lagi nama yang menyelamatkan. Nah, jadi pengertian progresif dari mereka itu ayat ini bisa dirubah. Nah, semestinya yang namanya progresif dalam pengertian kita pada saat ini adalah dia bisa berubah tetapi ada di dalam koridor daripada firman Tuhan yang sudah kita imani selama ini dalam iman kekristenan kita. Jadi ada dasar-dasar iman Kristen yang ayat Kisah 4 ayat 12 maupun Yohanes 14 ayat 6 itu tidak bisa dirubah. Ya, kalau dia bilang Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, itu tidak mungkin hari ini bisa dirubah bahwa Yesus itu bukan jalan dan kebenaran lagi. Nah, ini pengertian daripada itu. Jadi ini ada 10 poin ya. Ada 10 poin. Nanti kita juga masing-masing bisa tetap memonitor di di YouTube ya. Nah, kesimpulan daripada pemahaman KP ini, yang pertama intisari daripada pemahaman KP ini adalah manusia diselamatkan karena perbuatan baiknya, itu yang pertama. Baru manusia diselamatkan karena ketaatan dalam melakukan hukum Taurat. Ya, baru kemudian 3, kebenaran KP didasarkan kepada perasaan mereka masing-masing, bukan didasarkan kepada firman Tuhan dalam kebenaran. Oke. Baru kemudian kesimpulan kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, KP adalah daur ulang ya, pengulangan dengan apa yang terjadi sudah hampir 2000 tahun yang lalu, yaitu di kitab Galatia. Galatia 1 ayat 6 dan 9 ya, itu berkata bahwa pengajaran yang ini dia berusaha mengembalikan jemaat kepada paradigma bahwa manusia diselamatkan karena ketaatan dalam melakukan hukum Taurat, bukan karena kebaikan hati Tuhan atau sola gratia. Ya, jadi KP ini dia berusaha mengembalikan, dan ini bukan baru kali ini. Ini sudah cerita lama, cuman dimodifikasi dibuang, tapi isinya tetap sama. Ya, jadi sekali lagi saya bilang KP ini berusaha mengembalikan jemaat ya kepada paradigma bahwa manusia diselamatkan karena ketaatan dalam melakukan hukum Taurat, bukan karena kebaikan hati Tuhan atau sola gratia. Nah, jadi ini ya. Nah, dan ada satu hal yang saya juga mau tekankan, saya mau katakan kepada kita semua, ini penting ya. Pada dewasa ini ada 3 pemahaman tentang keselamatan. Ya, yang pertama adalah diselamatkan karena perbuatan baik, ya. Baru yang kedua diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman, ya, dalam diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Baru yang ketiga, ya, diselamatkan karena perpaduan atau kolaborasi antara perbuatan baik dan kasih karunia. Jadi sebenarnya salah satu pemahaman dari KP ini sebenarnya ya mirip-mirip dengan beberapa kekristenan masa kini yang masih menganut ini. Jadi keselamatan itu adalah gabungan atau kolaborasi, saya bilang kolaborasi antara perbuatan baik dan kasih karunia. Jadi Tuhan bekerja tetapi manusia pun harus mengupayakan keselamatannya. Berarti keselamatan itu sebagiannya tuh ada di tangan manusia. Berarti manusia dapat menentukan keselamatannya sendiri. Nah, saya nggak tahu porsinya berapa persen yang punya Tuhan, berapa persen yang punya manusia, sehingga dikolaborasi, ya. Dan memang itu ayatnya itu adalah iman tanpa perbuatan. Kita tahu semua, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Nah, apa pemahaman daripada ayat ini yang membuat terjadilah kolaborasi itu? Jadi orang berpendapat bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Nah, itu yang menyebabkan. Nah, saya ya sebaiknya saya bilang kalau kita mau menafsirkan isi Alkitab itu, nah kita mesti melihat dari banyak sekali hal yang mesti dipertimbangkan untuk membuat penafsiran kita itu akurat sesuai dengan Alkitab. Jangan sampai, jadi ada 2 hal. Kita mengeksegese, kita menafsirkan itu berarti ya toh yang dari dalam Alkitab
kita bawa keluar, tarik keluar, dan kita pahami. Nah, sekarang banyak orang yang dia sudah punya pemahaman, dia sudah punya doktrin, dan doktrin itu dipaksakan masuk ke Alkitab. Itu namanya eisegese. Jadi dia menafsirkan, tetapi dia sudah punya satu doktrin atau satu pemahaman, dan pemahaman itu dipaksakan ya untuk Alkitab. Padahal ya itulah sebenarnya. Nah, jadi mesti dilihat surat Yakobus itu dari siapa untuk siapa. Ya, saya masuk ke dalam sedikit ke hermeneutika. Jadi surat yang ditulis oleh Yakobus itu ya, saya akan baca ya. Yakobus pasal 1 ayat 1 ya. Ini perhatikan. Dia bilang begini, salam dari Yakobus, hamba Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Ya, siapa mereka 12 suku? Orang Israel. Dan orang Israel itu kental sekali ketika itu. Ini masih abad pertama. Ketika itu orang Israel itu sangat kental dengan hukum Taurat. Ya, tidak mungkin Yakobus bisa menerobos mereka dengan dia memberitakan Injil kasih karunia. Tidak mungkin. Ya, Yesus aja dibunuh orang gara-gara itu. Ya, mereka bunuh Yesus itu gara-gara apa? Gara-gara dianggap dia melanggar hukum Taurat. Nah, jadi ini, makanya Yakobus itu dia tidak bisa memberitakan, dia bukan pemberita dari Injil anugerah. Yang memberitakan Injil anugerah itu adalah diotoritaskan kepada Rasul Paulus. Itu sebabnya Yakobus menulis ini. Jadi sekali lagi saya bilang, di dalam hermeneutik kita mesti melihat surat itu dari siapa ditujukan kepada siapa. Akan berbeda. Dia ditujukan kepada orang yang percaya dengan kepada ahli Taurat, ya itu biasanya berbeda ininya. Bahasanya bisa berbeda. Ya contoh ya, saya kasih contoh lagi untuk hermeneutik ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, mari kita baca ya. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 ya. Dia katakan demikian ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, ini 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke, nah, coba ya saya baca. Sekarang ini surat ini dari siapa untuk siapa ya? Surat ini udah pasti dari Yohanes. Dia bilang gini. Ayat 1 dia langsung bilang begini. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Nah, ini surat ini bukan untuk orang percaya ya. Karena apa? Kalau surat untuk orang percaya, selalu modelnya seperti saya kasih satu contoh ya. Surat untuk orang percaya seperti contoh Galatia ya, Galatia 1 ayat 1. Galatia 1 ayat 1 dibilang begini, dari Paulus ya. Jadi ini dari Paulus ya. Seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Elohim Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang berada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Jadi surat Paulus selalu mengatakan ya, bahwa apa? Kepada jemaat-jemaat di Galatia yang sudah merupakan orang-orang yang hasil penginjilan daripada Paulus. Jadi dia mengirimkan surat ini kepada orang percaya. Ya, orang yang sudah percaya Yesus. Nah, sedangkan tadi kita kembali ke 1 Yohanes 1 ayat 1 tadi. 1 Yohanes 1 ayat 1 ini, surat ini ditujukan kepada orang gnostik, orang yang belum percaya Yesus. Ya, kalau kita lihat sejarahnya, ini ditujukan kepada orang gnostik. Makanya dia bilang mengaku dosa, ia adalah setia. Jadi dosa itu ya harus mengaku dosa tiap hari, tiap minggu. Ada gereja yang mempraktekkan itu tiap minggu, mesti mengaku dosa di depan hamba Tuhan, ya baru itu diampuni. Padahal ya banyak sekali, ada puluhan ayat dalam Alkitab yang bilang apa? Dosa itu diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Oke, saya coba baca, kasih lihat contohnya. Ibrani 10 ayat 10. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-10 ya. Ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Ya. Jadi dosa itu
Diampuni itu satu kali untuk selama-lamanya. Bukan tiap minggu kita mengaku dosa ya diampuni lagi. Tiap minggu diampuni. Nah, lihat ya. Penanganan dosa waktu zaman perjanjian lama itu 1 tahun 1 kali. Dosa itu di-cover oleh darah binatang. Oke, darah binatang itu bisa mengcover, bukan mengampuni ya. Mengcover dosa kita. Mengcover itu berarti ada dosa tetapi ditutup. Jadi dosa itu untuk sementara tidak kelihatan selama apa? Selama 1 tahun. Nanti tahun depannya dia mesti lapor lagi ke imam. Dia harus mempersembahkan kambing, domba dan lain-lainnya untuk pengampunan dosanya. Nah, pertanyaannya, di perjanjian baru itu sudah digenapi Kristus, sudah digenapi sehingga itu tidak berlaku lagi. Yang berlaku sekarang adalah darah Kristus, dan darah Kristus ya. Dia bilang darah Kristus mengampuni dosa saudara dan dosa saya, itu adalah 1 kali untuk selama-lamanya. Amin. Jadi 1 kali. Itu ayatnya banyak, bukan cuma 1. Ya. Jadi 1 kali untuk selama-lamanya dia sudah mengampuni dosa kita. Nah, masa kita bisa bandingkan darah Kristus dengan darah kambing, darah domba? Masa darah domba bisa 1 tahun mengampuni mengcover dosa? Masa darah Kristus ya cuma 1 tahun atau cuma 1 minggu kita mesti. Jadi darah Kristus itu dia sudah mengampuni, dia jauh lebih tinggi daripada darah domba dan darah binatang yang lain. Jadi darah Kristus itu mengampuni dosa kita sekali lagi 1 kali untuk selama-lamanya. Ya, ini adalah kebenaran. Jadi memang membaca firman itu memang mesti banyak. Kita meneliti itu ya, harus. Jadi kalau kita cuma sekedar mendengar dari orang lain, mengcopy paste terus kita langsung taruh dalam otak tanpa meneliti ayat-ayat yang lainnya. Ya, kita mesti belajar konseptual Alkitab. Tujuan Alkitab itu apa? Konsepnya. Mengapa saudara, mengapa ada PL? Sudah ada PL, kenapa Tuhan bikin PB? Ya, berarti PL-nya sudah tidak bisa dipakai lagi untuk syarat keselamatan. Itu sebabnya diganti dengan PB. Itu sebabnya diganti dengan terakhir adalah perjanjian anugerah. Nggak bisa, jadi perjanjian yang ada di PL itu ya tidak bisa digunakan lagi untuk rujukan keselamatan. Yang bisa jadi rujukan keselamatan adalah Injil kasih karunia. Nah, ini yang saya nanti ada waktu-waktu yang berikut ya, saya ingin membahas beberapa ayat ya berdasarkan hermeneutik dan homiletik segala macam, sehingga kita menafsirkan itu ya tidak sesuka-suka kita, tapi berdasarkan memang ada kaidah-kaidah yang ditentukan ya. Itu kerinduan saya ya, nanti kita baca. Jadi itu. Nah, sekarang saya kembali ke kita punya pembacaan. Saya bilang tadi bahwa itu KP itu adalah daur ulang dari Galatia ya, perkejadian di Galatia dan kejadian di Efesus. Nah, ketika itu ya Paulus itu dia mau bikin perjalanan ke Makedonia. Tetapi sebenarnya dia ingin mengajak Timotius bersama dengan dia ya. Kita baca 1 Timotius 1 ayatnya yang ketiga ya. Ayatnya ketiga dia katakan demikian. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ya. Itu perikopnya itu mengenai ajaran sesat. Jadi ketika itu di Efesus dan di Galatia terjadilah ada guru-guru sesat yang mereka berusaha menyesatkan orang-orang yang sudah kenal Yesus, sudah percaya Yesus. Tetapi mereka berusaha menyesatkan, memindahkan itu kepada another gospel ya, another gospel atau ada Injil yang lain. Ya, itu terjadi di Galatia dan Efesus. Nah, makanya dia bilang begini. Dia bilang di ayat 2 ya. Ayat 1 tadi dia bilang agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Tuhan dalam iman. Ya. Ayat 6 dia katakan gini. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia, ayat 7, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat ya, tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Oke. Ayat 9 dia bilang gini, yaitu dengan keinsyafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang benar,
melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik, orang berdosa, bagi orang duniawi yang tidak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Nah, saya bacakan dari terjemahan yang lain, versi yang lain, dari versi TSI ya. Ayat 9 ini saya baca dari versi TSI. Dia katakan demikian. Terjemahan sederhana Indonesia ya. Dia bilang ayat 9, karena kita tahu bahwa tujuan hukum Taurat diberikan bukanlah untuk membebani orang yang sudah dibenarkan oleh Elohim, melainkan untuk menghukum orang-orang yang suka melanggar perintah Tuhan dan melawan Dia. Tidak tahu menghormatinya, suka berbuat dosa, tidak mau hidup suci, hanya memikirkan hal-hal duniawi, memberi kesaksian palsu, suka menipu, menjual orang untuk diperbudak, membunuh orang lain, bahkan orang tuanya sendiri, melakukan percabulan dan menyukai sesama jenis, serta hidup bertentangan. Pastor Roni Jaringan terjeda. Pastor Roni terganggu. Jaringan di Pastor Roni terganggu. Jaringan Pastor Roni masih terganggu. Pastor Tommy, semangat Pastor Tommy. Ya. Terima kasih Pastor Benny. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Oke. Ya, Sorry. lanjut. Iya, tadi hilang ya. Lanjut Oke, ya. Ya. Jadi kembali saya mau menekankan tadi sekali lagi, ketika kita mau menafsirkan Alkitab itu, ya, kita mesti mengikuti kaidah yang ada. Ya, jadi sekali lagi secara konteks historinya, ya, sekali lagi hukum Taurat itu bukan untuk orang atau bangsa yang lain, tapi untuk bangsa Israel. Kemudian tadi jelas dikatakan hukum Taurat itu untuk pembunuh bapak, pembunuh ibu, bukan untuk orang yang sudah percaya Yesus. Ya, tapi sekarang ini saya juga bingung kenapa masih banyak hamba Tuhan yang masih dengan yakinnya memberitakan Taurat. Padahal jelas dia bilang di Galatia 1 ayat ayat 9 tadi ya. Galatia 1 ayatnya yang ke 789-nya dia bilang begini, ya. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Dan ini dia ulangin 2 kali. Ayat 9 dia bilang apa? Seperti yang telah kami katakan dulu, sekarang kutakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah ia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, jelas Markus 16 ayat 15, ya, saya bacakan aja. Markus 16 ayat 15, ya. Yesus ini perkataan Yesus berkata, ya, ayat 15, ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Bukan beritakan Taurat. Ya, beritakanlah Injil. Ya, sekalipun memang Taurat dan Injil itu suatu ada 2 hal yang tidak bisa dipisah. Ya, dari Taurat ke Injil itu merupakan satu benang merah atau ada mata rantainya, ada hubungannya, dan memang dia tidak bisa dipisahkan. Dia merupakan satu kesatuan yang utuh, ya, di mana selalu diawali dengan Taurat tapi diakhiri dengan Injil. Oke? Ya, jadi
Jadi selalu itu adalah mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi era kita ini, kita ada di era Injil kasih karunia. Nah, dan Injil itu tidak ada Injil lain. Cuma satu Injil, yaitu Injil anugerah, cuma satu. Ya, kalau ada Injil yang lain, ya itu yang dikatakan tadi. Ya, that is another gospel. Ya, berarti itu adalah Injil palsu yang diberitakan oleh guru-guru palsu. Ya, oke. Jadi saudara-saudara yang gimana, Pak? Oh, Lanjut. lanjut ya. Iya. Ya, lanjut. Ada suara ada yang masuk tadi. Ya, jadi jelas ya. Saya cuma mau memberitakan supaya gini. Kita yang udah percaya Yesus, kita beritakan Taurat ya nggak ada masalah sebenarnya. Dari segi keselamatan kita selamat, tetapi kita tidak berproduksi dengan baik, kita tidak efektif, tidak efisien dan produktif bagi kerajaan surga. Itu masalahnya. Ya, orang coba saudara perhatikan gereja-gereja, ya, hamba-hamba Tuhan yang memberitakan kabar baik, ya, itu gerejanya berkembang dengan pesat. Ya, lihat ya kan kita bisa ambil contoh lah, saya nggak usah bilang gereja apa, berkembang dengan pesat. Kenapa? Yang dia beritakan adalah kabar baik, gospel, ya, bukan Taurat. Taurat itu menakutkan, saudara. Iya nggak? Taurat itu saudara tahu, Musa dan Yosua tidak diizinkan masuk Kanaan. Ya karena itu, karena mereka merepresentasikan kasih Tuhan, ya, bukan dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tapi mereka mempresentasikan kasih Tuhan itu dengan kemarahan. Sehingga dia tidak masuk. Tidak bisa, Tuhan bilang, kalian berdua tidak bisa memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Nah, jadi jangan sampai ya, kita ini jadi orang-orang yang tidak efisien, tidak efektif dan produktif bagi kerajaan surga. Jadi beritakanlah. Kita diperintahkan sekali lagi, Yesus bilang, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Dan sekali lagi saya mau bilang, Injil itu cuma satu, yaitu Injil kasih karunia. Tidak ada Injil yang lain. Oke, kalau ada Injil yang lain, ya berarti nabrak lagi. Hampir sama dengan KP ini, ya, Kristen progresif. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu kerendahan. Kenapa kita harus menyandarkan kepada Injil? Nah, saya baca satu contoh ya. Satu contoh Galatia 5 ayat yang keempat. Galatia 5 ayat yang keempat berkata, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, ya. Kamu hidup di luar kasih karunia. Oke. Galatia 2 sekarang. Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi Anda itu tidak bisa mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Malah ketika Anda mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, ya Anda itu hidup di bawah kutuk. Ya, lihat ya ayat 10, Galatia 3 ayat 10. Dan karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, ayat 11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ini saya berkali-kali tidak bosan-bosannya menyampaikan bahwa Taurat itu sudah berakhir. Ya. Tapi Taurat itu tidak bisa hilang. Taurat dipakai oleh banyak negara menjadi dasar hukum bernegara. Taurat itu tetap ada, tetapi sebagai syarat keselamatan, ya, kalau kita mengharapkan kebenaran dengan keselamatan lewat hukum Taurat, maka kita hidup di luar kasih karunia. Ya, ini kata firman. Jadi coba firman itu dipelajari keseluruhan. Apa yang saya pernah kasih, kalau perlu semua ayatnya yang saya pernah baca saya kasih. Kenapa? Saya bikin penelitian pribadi, bukan hanya copy paste dari hamba Tuhan yang lain. Ya, saya melakukan penelitian ini Taurat dan anugerah itu kerja keras, baca banyak sekali firman. Bukan hanya sekedar dengar orang dan kita menerima semuanya. Saudara, jadi jadilah efisien, efektif dan produktif bagi kerajaan surga. Ya, jadi jangan memberitakan hal yang Tuhan tidak suruh beritakan.
Yang Tuhan sekali lagi Tuhan suruh beritakan adalah apa? Injil. Beritakanlah Injil, beritakanlah Injil, beritakanlah Injil. Ya, jadi jangan lupa. Kenapa harus Injil? Apa? Injil itu disebut Roma 1 ayat 16 dikatakan Injil itu adalah kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan, kuasa Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi Injil itu. Kenapa Tuhan terbitkan Injil? Tuhan pensiunkan hukum Taurat. Kenapa? Karena apa? Karena Yesus sangat mengasihi kita semua. Lewat Injil itulah kita bisa diselamatkan. Lewat Injil lah itu kita bisa berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Memang Yesus cuma satu kali berkorban, tidak 2 kali. Selamanya bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, begitu caranya. Cuma dia bahasnya. Pastor Vicky, kedengaran suaranya. Sorry. Iya. Kedengaran Pak Pek. Oke, ya jadi saya memang terpaksa berulang-ulang karena saya melihat jadi gini. Intinya adalah ketika seseorang menyatakan satu statement mengenai firman, ya, tolong disertain ayat referensinya. Ya, saya selalu berusaha memberikan ayat referensi. Jadi jangan sampai ada satu statement, ya, tetapi tidak menyertakan ayat referensi supaya jemaat yang sekarang sudah mulai kritis, ya, sekarang jemaat sudah mulai pintar bisa belajar sendiri, dia bisa bertanya ini ayatnya mana, sehingga dia percaya bahwa ayat itu ada di dalam firman Tuhan. Ya, jadi saya terpaksa mesti menyampaikan ini karena kita sudah 4 tahun lebih, ya. Saya berharap supaya seperti apa pengharapan di Efesus 4, ya, bahwa kita mencapai satu kedewasaan penuh, ya, di mana kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, ya. Sekali lagi, KP itu adalah satu pemahaman yang berusaha mengembalikan kita kepada paradigma hukum Taurat, di mana orang itu diselamatkan karena perbuatan baiknya, ya. Padahal Alkitab jelas berkata bahwa semua perbuatan baikmu itu adalah seperti kain kotor di mata Tuhan, ya. Jadi saya kira demikian penyampaian firman ini, dan saya berharap supaya kita semua belajar lagi Alkitab, baca buku referensi. Sekarang semua pertanyaan semua bisa dijawab oleh Google. Google nggak bisa ada Chat GPT nggak bisa, kita bisa baca di AI, ya. Ada artificial intelligence di mana semua itu sudah bisa dijawab. Kita tidak perlu lagi mencari capek-capek, sudah ada di dalam media dan teknologi yang ada sekarang ini, ya. Jadi kita minta, tentunya tetap minta penerangan dari Roh Kudus supaya kita bisa melakukan hal yang betul-betul sesuai dengan kehendaknya. Jadi inilah firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua, ya. Tuhan memberkati, Tuhan tetap melindungi, memberikan pengurapan dan anugerah yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Ya, sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Penny. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang memberkati, yang menguatkan kita pada siang hari ini. Tadi sudah dijelaskan, ya Bapak Ibu, tentang Kristen progresif, ya. Saya tahu Bapak Ibu semuanya menyimak, ya. Dan itu pentingnya bagi kita tiap-tiap hari. Kita harus ada persekutuan dengan Tuhan lewat kebenaran firman. Tiap-tiap hari kita harus menggali kebenaran firman. Sehingga kita boleh mengerti setiap kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya lewat kebenaran yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pastor Roni, pada siang hari ini, kita semua diberkati, sudah menjadi rema dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengerti, memahami tadi, sehingga Roh Kudus terus memampukan kita, bukan aja jadi pendengar, lakukan firman Tuhan hari lepas hari oleh kasih karunia Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya, Bapak Pastor Roni Ponto, yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Bapak Pastor Roni, Tuhan Yesus memberkati, diberkati beserta keluarga, pelayanan, apa dikerjakan, lebih lagi nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa syukur untuk firman. Kita akan masuk di dalam doa syukur untuk firman yang kita dengar, dan juga kita akan masuk doa syafaat. Nanti minta kesediaan Ibu Pastor Celi. Boleh tolong dibuka mute-nya. Masih ada bersama?
Oh iya, terima Ada. kasih Bu Pastor Celi, terima Ada. kasih buat kesediaannya. Kita akan berdoa pokok-pokok doa. Yang pertama, kita akan mendukung doa untuk Pastor Tommy Oro yang saat ini ada Ada dirawat di di rumah Rumah Sakit sakit. Cipto. Harapan Ada di kita, Rumah Sakit Cipto. Sudah kasih oh pindah. sudah, Dari sudah dipindahkan. harapan kita pindah ke Cipto. Oh iya, sudah dipindahkan dan berdoa untuk tadi sesuai kesaksian dari Pak Dokter Dr. Hartman Hartman. Honde. Iya, kita berdoa untuk Raihan Alfiandi, ya, yang mengalami gangguan kecemasan ya, masih muda, berusia 19 tahun, kecemasan. Dia sudah menerima Tuhan. Biar Roh Kudus terus pimpin tuntun dia untuk keselamatan yang boleh diterima. Dan juga berdoa untuk tadi siapa? Dia dari Muslim, Bu Femi. Dia dari Muslim, ya. Dan supaya tidak bunuh diri. Dia tidak bunuh diri. Iya tadi, ya. Dan juga Bapak Arya Nugroho ya. Ya. Yang dipulihkan dari cuci darah ya, biar dipulihkan dari. Sama ini ada satu yang Ibu baru bergabung dari Surabaya. Sama ada permintaan doa dari Ibu Bing dari Surabaya. Iya, Ibu Bing, namanya panggilannya Ibu Bing dari untuk Surabaya yang tadi bergabung. Tangannya yang sedang sakit, yang harus kata dokter dioperasi, tapi dia berdoa supaya kalau bisa tidak dioperasi, dan juga anaknya yang sekarang juga sedang dirawat di rumah sakit, biar Tuhan jamah sembuhkan sehingga boleh pulang kembali ke rumah. Dan berdoa juga untuk kerinduan anaknya yang sedang sakit, yang sudah 2 tahun dalam pernikahan, supaya diberikan keturunan. Ya. Dan untuk Pastor Herman Rey ya, yang tadi juga minta permohonan doa untuk sakit mata dan telinganya yang dialami saat ini ya. Selebihnya kita tetap berdoa, dukung doa untuk yang masih membutuhkan dukungan doa untuk pemulihan kesehatan seperti Pak Yohanes Weol dan juga Ibu Mariana Ritonga, Pastor Beni, serta Ibu Vera Mawikere, ya semuanya mungkin Ibu Pastor Celi udah tahu ya. Ya, kita berdoa untuk. Dan terakhir ada teman-teman beberapa orang baru pertama kali ibadah. Ya, untuk yang baru bergabung bersama dengan kita hari ini, biar Tuhan menolong, dan untuk kita semua yang ada di program ini yang mungkin secara tidak langsung menyampaikan permasalahan pergumulan, dan juga untuk Stella ya yang anak-anaknya akan mengikuti pertandingan ya kejuaraan di Malaysia. Tuhan juga menolong memberkati semuanya ya. Kita akan masuk di dalam doa. Sebelumnya kita mau naikkan pujian syukur kita. Haleluya. Ya. Yang di Surabaya itu namanya? Iya, Ibu Bing. Ibu Bing. Tanpo Bing. Ini ada di layar dia. Iya, nama panjangnya Tanpo Bing, tapi dipanggilnya Ibu Bing. Bing. Anak muda kecemasan dokter itu namanya siapa? Namanya Raihan Alfiandi. Usianya 19 tahun, yang sedang di semester 2 di UI, yang tadi disaksikan Pak Dokter. Ya. Dia orang Muslim tapi sudah dilayani Pak Dokter. Kita doakan. Itu Bu Femi. Iya. Bu Esther juga minta itu teman saya. Oh, Ibu Esther. Ya, kesehatan. Ya, yang baru pertama kali bersama juga ya. Ya, kesehatan. Iya. Ya. Oh, untuk kesehatan ya. Ya, sama kerjaannya dia. Iya. Oh iya, oke. Iya. Thank you, Tuhan berkati. Ya, makasih ya. Kita akan sama-sama dukung dalam doa. Kita mau angkat pujian bersama. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Haleluya. Yesus
lebih besar. Yesus telah lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Amin, amin. Di dalamku. Haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Mari kita berdoa, kita dukung bersama. Haleluya. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Kristus, Yesus. terima kasih Tuhan untuk semua kehadiran-Mu, hadirat-Mu yang kudus. Kami Tuhan Haleluya. yang menikmati keindahan ilahi, keindahan surga. Yes, haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan Terima perjumpaan kasih. yang sangat spesial kehidupan Yes, Tuhan haleluya. Yesus dengan kami. Kami bersyukur kepada Haleluya. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang sudah juga menyampaikan Yes, isi hati Tuhan, menjelaskan, memberi pengertian kasih. kepada kami, Kasih. memberi kekuatan baru kepada kami, Yes, keteguhan agar haleluya. kami tetap melakukan dan percaya bahwa setiap Haleluya, firman haleluya. kebenaran. Bahkan lebih lagi kami percaya Yesus Yes. sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima Semua kasih. pengajaran dalam Alkitab ya Tuhan, titah ketetapan amanat agung Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan kami Tuhan percaya kalaupun kami hidup dan Ya, kami percaya Yesus, kepada haleluya. Tuhan Yesus, dan kami Tuhan selalu dimampukan untuk melakukan hal-hal Kasih. yang berkenan kepada Tuhan. Ini adalah Yes, kasih haleluya. Tuhan dalam hidup kami. Terima Dan kasih. kami hanya tahu Roh Kuduslah yang menuntun, Amin. membimbing kami Amin. sampai Tuhan Engkau datang Yes. kedua kali, kami tetap hidup berkenan kepada Tuhan Ya, Yesus, Yesus. memuliakan akan Engkau, dan kami Ya, mengikuti semua aturan-aturan firman-Mu ya Bapa. terima Dan kasih. bagaimana Tuhan kasih karunia yang sudah Engkau berikan bagi Ya, kami Yesus, haleluya. untuk berbelas kasih dengan semua orang yang ada dalam dunia ini, Terima dengan kasih. cara kami pergi dan memberitakan kabar baik bagi Yes. semua orang, memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau lah Tuhan, di mana ya Bapa, bahwa sungguh-sungguh Tuhan dari semua Yes. kesederhanaan Terima yang telah kasih. Engkau teladani dalam kehidupan kami, Terima demikian kasih. juga kehidupan kami sebagai anak-anak pengiring-Mu ya Tuhan, Ya, pengikut-Mu Bapa, maka Tuhan kami juga dengan segala haleluya. kesederhanaan dan kerendahan hati. Terima kasih Terima Bapak Roh kasih, Kudus, Bapa. penuhi kehidupan kami dalam nama Yesus, sehingga Dalam nama tidak Yesus. dapat disesatkan dengan kesesatan dunia ini. Dalam nama Amin. Yesus, Dalam nama Yesus. belajar mengalir dengan kehendak Tuhan. Kami Ya, mengandalkan Yesus. Tuhan Yesus. Kami tahu pada saat kami hidup selalu Tuhan, Ya, Yesus, Tuhan haleluya. merenungkan firman-Mu, maka Ya, Engkau berbicara. Yesus. Bahkan setiap langkah kami, hati dan Dalam nama pikiran kami Yesus. Tuhan terfokus, tertuju kepada Tuhan, dan semuanya dalam pengaturan-Mu. Amin. Makasih Amin. di dalam nama Tuhan Yesus, karena keajaiban Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kami. Ya, Bukan Yesus, dan haleluya. gagah kami, tapi semua nyata ini, apapun Amin. yang kami boleh nikmati, ini Dalam adalah nama Yesus. Tuhan bagi kami. Terpujilah Terima nama-Mu kasih, Tuhan yang Tuhan. selalu memanggil kami bersama-sama di
keluarga grup diberkati ini. Tuhan Ya, sudah memakai kehidupan Bapak Vicky dan Ibu Femi Tuhan untuk selalu mengkoordinir, membawa kami bersekutu dengan segala Tuhan. kemuliaan bagi Yesus. Terima Haleluya. kasih Bapa di surga, terima kasih kasih. Tuhan. Semua kehidupan kami jerih juang tidak menjadi sia-sia. Dan Tuhan sangat mengenal setiap kerinduan hati kami untuk Amin. kami Tuhan. Mengiring Amin. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa semuanya hanya Dalam disediakan nama oleh Yesus. Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada, itu yang kami imani dalam hidup. Yes. Keajaibanmu terjadi, bahkan Tuhan mempercayakan kami setiap Yes. doa-doa penoppangan doa kami di setiap daerah di mana kami berada. Tuhan, Haleluya, haleluya. Tuhan, Terima kasih. kami boleh membuktikan bahwa Tuhan selalu menjaga, melindungi Amin. dan kehidupan kami dan juga bangsa kami ini. Terima kasih Bapak. Terima Bahkan Engkau kasih. jadikan kami berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Haleluya, Puji haleluya. ya Bapak di surga. Hikmat itu adalah firman Tuhan yang Yes. ada di setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan kami dipercayakan dimanapun ya Yesus, Bapak. Oleh haleluya. karena kami menyampaikan hikmat dari Tuhan seperti Salomo menyampaikan Amin. hikmat-Mu kepada dunia ini, Yes. baik kepada Terima raja kasih. terpaksa. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak di surga. Tapi Ya, kami selalu mengingat nama Tuhan Yesuslah yang dimuliakan, Amin, ditinggikan, amin, amin. bukan karena kami, tapi karena Yesuslah yang ada dalam hidup kami. Terima Ya, kasih Yesus. Engkau memberkati semua pelayanan yang ada di dunia ini Tuhan. Ya, Tuhan, Yesus, haleluya. Engkau berikan hikmat, kewakilan, bahkan keteguhan iman, Dalam nama sehingga Yesus, Bapak haleluya. semua kehidupan Tuhan tidak Dalam melupakan Yesus, hal ini, dalam cuma nama karena anugerah Yesus, Tuhan, dalam kasih nama karunia Yesus. Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan boleh percayakan, bahkan semua keberhasilan adalah dari Tuhan dalam nama Yesus. Ya, Tuhan Yesus, Terima kasih, haleluya. mengingatkan bahwa tujuan kami untuk melayani, untuk kami Tuhan Ya, membagi Yesus, jiwa terima kepada kasih, Tuhan. Bapak. Bukan dengan kemegahan Terima dunia ini, kasih, Tuhan. tapi dengan Tuhan kami Tuhan. Terima kasih, Jiwa Tuhan. kepada Tuhan. Terima Begitu kasih. banyak jiwa-jiwa yang melambai-lambaikan tangan Tuhan, membutuhkan Terima kasih, pertolongan. Tuhan. Tuhan Terima Yesus, kasih. inilah kami semua Tuhan. Terima Utuslah kasih, kami. Bapak. Kami siap Terima untuk melakukan kasih. apa yang Tuhan inginkan. Karena ini pesan Tuhan Yesus kepada Ya, kami. Gila, Yudea, Samaria, Yerusalem, sampai ke ujung bumi untuk memberitakan Injil Tuhan. Makasih Bapak di surga. Terpujilah namamu ya. Bapak. Sepakat kami berdoa pada saat ini bagi semua yang sakit. Kami berdoa Ya, Yesus. Wing yang ada di Surabaya. Mari Tuhan Ya. jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Bilur Yesus menyembuhkan Haleluya. tubuh jiwa dan rohnya dalam nama Terima Tuhan kasih. Yesus. Dalam nama Kenalan Yesus. akan Yesus Tuhan dimiliki dalam hidupnya. Demikian kami doa Ya, Yesus. anak muda yang mengalami kecemasan. Dia baru percaya Ya, Yesus, Tuhan. penginjilan Bapak Haleluya. Dr. Hartman. Kami berdoa dalam Ya, nama Yesus, setiap benih taburan yang telah disampaikan dalam nama kepada Yesus. Raihan. Dalam Nama Yesus Haleluya. semuanya itu Dalam nama disampaikan Yesus, firman, pulihkan disembuhkanlah ia. Maka Tuhan, roh Yes. kecemasan, roh ketakutan, setiap roh Yes. kelana, roh Yes. jahat yang ada di Haleluya. udara, penghulu kegelapan dan Yes. pemerintahannya dihancurkan, Dalam nama dipatahkan Yesus. dalam nama Yesus. Dan Dalam anak nama Raihan Yesus. disembuhkan dan dia menjadi alat kepujian Yes. bagi Tuhan, untuk menjadi cahaya, jadi Haleluya. Tuhan berkat bagi Tuhan, Ya, di Tuhan lingkungan Yesus. masuk Universitas Indonesia. Terima Dalam kasih. nama Yesus, dia menjadi kesaksian Yesus yang Terima dikerjakan kasih. dalam hidupnya. Terima kasih Bapak di Yes. surga. Kami juga berdoa untuk kehidupan Ibu Esther dengan kesehatannya, Bapak Tommy, Ya, Yesus. Esther Lee. Matiana, Bapak Beni, Teman. Ibu Beni. Vera, Mami Keren. Tuhan kami Ya, serahkan Yesus jamah. kepada Bu dalam pemulihan Mariana. kesehatan. Dalam nama Yesus. Nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan Tommy. dalam nama Yesus. Pastor Bahwa Tommy. kehidupan saudara-saudara kami ini tetap teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih semua Tuhan. Bagi Ya. kehidupan juga Tuhan. Kehidupan Yes. kami, kalau ada yang sakit di antara kami, disembuhkan dengan Amin. bilur-bilur. Dalam nama Yesus. Pastor Tommy disembuhkan. Terjadi Haleluya. dalam nama Yesus. Persekutuan kami dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dalam kami nama siap Yesus. Tuhan. Kami tetap Tuhan memuliakan akan Engkau. Yes. Di namamu Tuhan Yesus, kami Terima juga kasih. bawa kepada Tuhan. Untuk anak-anak Ibu Stella yang akan mengikuti Tuhan pertandingan, kiranya Ya, Yesus keterampilan di Malaysia. Tuhan dan tolong kepada semua. Bapa. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. kami selalu tahu sarana yang Tuhan anugerahkan kepada kami sebagai jembatan, dan kami ada tujuan untuk memuliakan Tuhan dengan Amin. cara yang Tuhan pakai dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa di surga, lawatan Tuhan terjadi bagi kami,
bahkan segala kebutuhan hidup kami, ekonomi, finansial kami diberkati Tuhan, diberikan pelipat gandaan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan sudah memberkati akan kehidupan bagi Tuhan Yesus. Semua pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan dapat berjalan dengan lancar. Nama Tuhan dipermuliakan. Indonesia dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan semua Tuhan program pemerintah, kiranya itu konsep Tuhan. Dan Tuhan Engkau buat berhasil dari semua bidang yang ada di negara dan bangsa kami dalam nama Yesus. Namun yang pertama Tuhan, Injil tidak akan dapat dihalangi, tapi Injil diberitakan. Injil Tuhan Yesuslah yang memerdekakan dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan, kami ini yang diutus oleh Tuhan, kami dengan giat bekerja bagi Tuhan, sehingga kami sendiri melihat kemuliaan Tuhan, akan sendiri melihat kemenangan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa. Doa itulah Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan, Engkau yang sudah berfirman dalam Injil, dalam kitab Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 15, jika engkau percaya dan engkau menerima, Tuhan kabulkan doa-doa, maka kita juga percaya kita terima akan semua kerinduan harapan kepada Yesus. Makasih Tuhan, teguhkan kehidupan kami, dan kami akan terus memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Berkati Pastor Tony yang sudah melayani kami pada saat ini. Bahkan juga Engkau terus kirim-kirim ladang-ladang pelayanan Bapa. Amin. Terima kasih hari-hari ini Tuhan. Kami hanya tahu Bapa, kalau kami hidup tetap mengikuti amanat agung Tuhan, kami hidup merendahkan hati, kami akan tidak bisa tersesat dengan segala giuran dalam dunia ini. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa agung. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya, yang telah memberkati kami lagi di hari yang baru. Tuhan sudah menggenapkan lagi firman-Mu, yaitu dalam kitab Ratapan 3:22-23, selalu baru berkat Tuhan tiap pagi. Terima kasih, kami sudah terima arahan, kami sudah terima teguran, kami sudah terima nasihat, kami sudah terima petunjuk-petunjuk Tuhan yang tujuannya adalah supaya kami hidup di dalam kekekalan. Dan itulah yang menjadi firman-Mu Engkau sampaikan kepada kami. Hamba-Mu Pastor Insinyur Roni Ponto dari Jakarta boleh berhenti menyampaikan buat kami, tetapi kami yakin Roh Kudus tidak sampai di sini saja, tetapi Roh Kudus akan terus mengingatkan kami supaya dimanapun kami berada, di kota kami masing-masing, di berbagai negara, dimanapun kami sedang ada saat ini, kami percaya Roh Kudus yang sama bekerja dengan dahsyat dan luar biasa, sehingga kami boleh dibawa kepada pengenalan akan Allah secara benar, dituntun melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, biarlah kami akan terus berkembang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kami. Kami mau terus bertumbuh secara benar dalam Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan ada di program kita diberkati. Tuhan, biarlah kami boleh saling mengisi satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan biarlah kesempurnaan makin Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu. Akhirnya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa
secara khusus untuk Pastor Tommy yang dari Rumah Sakit Harapan Kita dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Manungkusumo Jakarta, dan biarlah dia sudah berbicara kurang jelas, tetapi kami yakin Tuhan akan pulihkan keadaannya. Kita percaya dengan iman dan kita percaya kuasa Tuhan sudah dinyatakan. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan semua penyakit, termasuk apapun yang diderita oleh Pastor Tommy yang ada di Rumah Sakit Cipto Manungkusumo. Kami ucapkan berkat, kami sehati, biar belas kasihan-Mu ya Tuhan ada atas hamba-Mu. Kami mohon, jamah Pastor Tommy, tubuhnya, jiwanya, rohnya adalah milik Allah. Sudah ditebus dengan harga yang telah lunas dibayar di atas kayu salib melalui darah Yesus, darah yang sangat mahal, darah yang menyucikan bahkan mengampuni dosa. Dan kalimat Tuhan Yesus yang ke-6 di atas kayu salib sudah selesai. Tuhan sudah menjamah Pastor Tommy dalam nama Yesus. Berkati dokter, tenaga medis, para medis, dan semua yang obat dimakan, diminum. Kuduskan semua dengan firman. Jadi kekuatan, kesehatan baru dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Akhirnya, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, kembalikanlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan akhiri dengan menerima berkat. Angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sudah menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus sudah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Mulai hari ini, besok kekal, Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, menjemput saudara, menjemput saya di awan-awan kemuliaannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati engkau di kota, di desa, diberkati buah kandunganmu, diberkati engkau sebagai tenaga medis, dokter, paramedis, perawat, diberkati engkau sebagai pendidik, dosen, dan guru, diberkati juga engkau sebagai TNI, Polri, menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa NKRI. Diberkati juga engkau sebagai pengusaha, pedagang, engkau sebagai pegawai negeri, pegawai swasta. Diberkati juga engkau sebagai gembala, jemaat, penginjil, nabi, guru, rasul. Diberkati juga, haleluya, engkau sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Diberkatilah keluargamu. Diberkati apapun yang engkau kerjakan dalam hidupmu. Diberkati juga kemanapun engkau pergi. Telah digariskan oleh Tuhan jalan hidupmu naik dan tidak pernah turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Dan apa saja yang engkau minta di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga memberikan permintaanmu. Mari diberkati juga tubuhmu sehat, jiwamu sehat, rohmu sehat, bertumbuhlah secara benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima bersama-sama dengan iman. Katakan amin. 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 Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus, dan izinkan saya menyampaikan beberapa hal ya kepada kita. Yang pertama, atas nama program Kita Diberkati, mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang boleh bersama-sama dalam program hari ini. Puji Tuhan, kita boleh kembali diberkati oleh Tuhan lewat ibadah kita, pujian,